Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Eko Subradi di channel Ceko Matunes. Halo para pejuang P3K, apa kabar nih? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya teman-teman. Halo teman-teman, gimana nih? Sudah pada mendaftar P3K Guru apa belum? Semoga sudah ya. Bagi yang belum, segera daftarkan diri kalian karena waktunya terbatas sampai tanggal 21 Juli 2021. Nah, ini adalah bentuk kartu pendaftaran sistem seleksi calon ASN jenis seleksi P3K Guru untuk formasi umum. Nah, kali ini saya akan membahas tentang passing grade P3K Guru ya teman-teman. Kali ini saya akan membahas itu. Kita simak baik-baik ya teman-teman. Untuk pertama yaitu ketentuan P3K Guru, peserta yang berhak untuk mendaftar pada seleksi P3K Guru tahun 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, honorer K2 sesuai database K2 di PKN. Yang kedua, guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintahan daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Yang ketiga, guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Yang keempat, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database kelulusan pendidikan profesi guru. Ketentuan lainnya yaitu tes akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan sertifikasi pendidik terlebih dahulu. Apabila tidak sesuai, dilakukan berdasarkan kualifikasi pendidikan yang bersangkutan. Yang ketiga, sertifikasi pendidik dan kualifikasi pendidikan merujuk pada SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbud nomor 1491-B.B.1-GT.02.01-2021 tanggal 15 Maret 2021. Lanjut ya teman-teman. Alur tahapan seleksi P3K Guru, berarti kan ada 4 jenis ya yang bisa mendaftar di P3K Guru. Satu yaitu guru honorer K2, yang kedua adalah guru honorer di sekolah negeri, yang ketiga guru di sekolah swasta, yang keempat lulusan PPG. Nah, untuk alur yang pertama yaitu dari keempat peserta ini melakukan pendaftaran dan verifikasi berkas oleh Kemendikbud. Semua peserta harus melakukan pendaftaran di awal sampai tanggal 21 Juli 2021. Nah, yang berhak untuk memilih formasi yaitu K2 dan guru honorer di sekolah negeri. Itu tes yang pertama. Ketentuannya tidak dapat melamar ke instansi lain. Yang kedua, jika formasi tersedia dan serdik atau kualifikasi yang bersangkutan sesuai, harus melamar di sekolah tersebut. Jika formasi tidak tersedia dan atau serdik atau kualifikasi yang bersangkutan tidak sesuai, dapat melamar di formasi lain di instansi tersebut. Nah, untuk yang tes tahap kedua, yaitu boleh diisi oleh semuanya, yaitu honorer K2, guru honorer di sekolah negeri, guru swasta di sekolah swasta, ataupun lulusan PPG. Ketentuannya yaitu peserta memilih kembali formasi di instansi yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Peserta 1, 2, dan 3 yaitu honorer K2, honorer sekolah negeri, dan honorer di sekolah swasta tidak dapat melamar di instansi lain. Peserta yang nomor 4 yaitu lulusan PPG melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Ketentuan lainnya yaitu diambil nilai tertinggi antara passing grade ke-1 dan passing grade ke-2. Nah, setelah ini saya akan membahas tentang passing grade 1 dan passing grade 2. Ketentuan passing grade itu bagaimana gitu ya teman-teman. Nanti simak terus video ini teman-teman. Untuk tes tahap ketiga yaitu
yang tidak lulus tes tahap kedua. Pesertanya semua boleh mengikuti ya teman-teman. Peserta memilih kembali formasi yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Yang kedua, seluruh peserta dapat melamar di instansi lain. Diambil nilai tertinggi antara passing grade yang pertama, passing grade kedua, dan passing grade ketiga. Ada lagi ketentuan pengisian formasi kosong. Setelah tes ketiga, formasi yang masih belum terisi dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan Kemendikbud. Jenis tambahan nilai atau afirmasi pada penilaian kompetensi teknis P3K Guru. Pada seleksi P3K Guru 2021, akan diberikan tambahan nilai atau afirmasi pada penilaian kompetensi teknis dengan kriteria tertentu. Adapun jenis-jenis tambahan nilai atau afirmasi sebagai berikut. Yang pertama, sertifikat pendidik. Jumlah tambahan nilai yaitu 100% dari nilai maksimal kompetensi teknisnya. Itu berlaku untuk semua peserta yang memiliki serdik yang linear dengan formasi yang dilamar. Yang kedua, usia. Nilai tambahannya itu 15% dengan ketentuannya peserta di atas 35 tahun dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Yang ketiga, disabilitas. Jumlah tambahannya yaitu 10% dari nilai maksimum kompetensi teknis. Kriterianya, guru yang bisa melamar akan disiapkan oleh Kemendikbud. Yang kedua, verifikasi akan dilakukan oleh Kemendikbud dengan metode verifikasi video. Yang keempat, guru honorer K2, jumlah tambahannya yaitu 10% dari nilai maksimum kompetensi teknis. Peserta terdaftar di database K2 PKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan Dapodik. Gitu teman-teman. Berarti bagi sertifikat pendidik, ya yang punya sertifikat pendidik, ya berarti hanya belajar 2 lagi, yaitu kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural. Karena nilai tambahannya sudah 100% di kompetensi teknis ya teman-teman. Rencana tes kompetensi P3K tahun 2021. Untuk tes kompetensi P3K tahun 2021, yaitu yang diujikan ada 4 ya teman-teman. Pertama, kompetensi teknis. Yang kedua, kompetensi manajerial. Yang ketiga, kompetensi sosiokultural. Yang keempat, tes wawancara. Untuk masing-masing jumlah soalnya, untuk kompetensi teknis itu 70-100 soal. Untuk manajerial, 20-30 soal. Untuk sosiokultural, 10-20 soal. Kalau wawancara, 10 soal. Untuk waktunya, jumlah dari kompetensi yang diujikan, yaitu teknis, manajerial, sosiokultural, yaitu kisaran 120-160 menit, untuk wawancara 10 menit. Untuk tipe soalnya, kompetensi teknis pilihan ganda ya teman-teman, yaitu A sampai E, pilihan ganda berjumlah 5, A, B, C, D, E. Kalau benar ada nilainya, kalau salah ya salah gitu ya teman-teman. Benar ada poin, kalau salah ya salah. Untuk kompetensi manajerial, yaitu pilihan ganda berjumlah 4, arti A, B, C, D itu ya. Untuk nilai masing-masingnya 4, 3, 2, 1, 0. Untuk kompetensi sosiokultural, pilihan ganda berjumlah 5, yaitu A, B, C, D, E gitu ya teman-teman. Untuk ketentuan nilainya adalah 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kalau benar sempurna itu nilainya 5 ya teman-teman. Kalau nggak diisi berarti nilainya 0 gitu. Untuk wawancara itu pilihan ganda berjumlah
4 ABCD. Untuk nilainya yaitu 4, 3, 2, 1, 0. Kalau benar ya, kalau tepat itu nilainya 4, kalau nggak diisi nilainya 0. Gitu teman-teman. Berarti untuk kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara wajib diisi ya teman-teman, karena setiap option itu ada nilainya. Kalau nggak dijawab malah nilainya 0. Gitu. Nah, untuk passing grade-nya, passing grade nilai kompetensi teknis direkomendasikan oleh instansi pembina dan ditetapkan Panselnas. Passing grade nilai penjumlahan kompetensi manajerial dan sosiokultural ditentukan Panselnas. Passing grade wawancara tidak ditentukan, hanya untuk menambah nilai akhir dan dapat dipergunakan oleh instansi pengguna untuk menggali dan menginformasikan kembali integritas dan moralitas peserta. Itu teman-teman. Jadi sudah jelas ya teman-teman. Untuk tiap-tiap kompetensi soalnya beda-beda, tapi waktunya antara kisaran 120 sampai 160 menit. Untuk teknis, pilihan gandanya ada 5, yaitu A, B, C, D, E. Kalau benar ya ada nilainya, kalau salah ya kosong gitu teman-teman. Kalau manajerial, pilihan gandanya berjumlah ada 4, A, B, C, D, E, A, B, C, D. Kalau benar nilainya 4, terus kalau nggak diisi nilainya 0 gitu teman-teman. Sosiokultural juga ya, sama wawancara ada nilainya, kalau nggak dijawab ya nilainya 0. Lanjut, untuk materi yang kita teskan ya, materi yang diteskan, kompetensi teknis yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kalau keguruan, kalau mapelnya PGSD, ya, berarti yang diujikan berarti mapel PGSD dan pedagogiknya. Kalau soalnya ada 100, itu mapelnya berarti 50, pedagogiknya 50. Gitu teman-teman. Kalau guru mapel ya, guru mapel semuanya guru matematika, berarti profesionalnya 50 berkaitan dengan matematika dan pedagogiknya 50. Jumlah 100 gitu teman-teman untuk kompetensi teknisnya. Untuk kompetensi manajerial yang diujikan yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dapat berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan 1. Integritas, 2. Kerjasama, 3. Orientasi pada hasil, yang keempat komunikasi, pelayanan hidup, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengambilan keputusan, dan mengelola perubahan. Kalau kompetensi sosiokultural yang diujikan yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip. Dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang terkait dengan 1. Kepekaan terhadap perbedaan budaya, 2. Kemampuan berhubungan sosial, yang ketiga kepekaan terhadap konflik, yang keempat pengendalian diri, yang kelima adalah empati. Berarti ini materi tes P3K tahun 2021 ya. Jadi pelajari kisi-kisi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ini yang akan keluar nanti pas tes P3K 2021. Oke teman-teman, mungkin itu dari rapat kemarin dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Terima kasih. Bagi teman-teman yang belum subscribe Cekomatunes, mohon di-subscribe ya teman-teman. Oke, terima kasih. Kalau ini bermanfaat, silahkan di-share, komen, dan like teman-teman. Jangan lupa subscribe-nya. Saya tunggu. Terima kasih. Salam ASN P3K.